Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan memperkenalkan diri dulu sebagai peserta ujian UKIN. Selamat siang Bapak Ibu penguji. Izinkan saya atas nama Rohimah, peserta UKIN PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dari SMK Negeri Karangpucung. Terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran, demi kelancaran kegiatan agenda hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Monggo untuk Ketua Kelas Ananda Dimas bisa dipimpin untuk doa pembuka. Silahkan Ananda Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ananda Dimas sudah memimpin doa pembuka. Berikutnya sebelum masuk kegiatan selanjutnya, terlebih dahulu mungkin Bu Rohimah ingin mengecek kerapihan dan lingkungan sekitar. Mohon bisa dicek kanan kiri. Lingkungan KBM-nya sudah bersih, sudah nyaman, nak? Sudah, Bu. Oke. Masih semangat ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Bu. Terima kasih banyak anak-anakku. Dengan kalian semangat, Bu Rohimah juga semangat luar biasa, ya. Oke. Tempat yang nyaman yang sudah kalian gunakan untuk kegiatan KBM online hari ini itu sangat mendukung sekali untuk kesehatan. Apalagi dengan musim pandemi sekarang ini yang mungkin kita sudah mendengar informasi di luaran sana bahwasanya tingkat COVID-19 itu sangat tinggi. Jadi dari kita harus sadar akan kebersihan, sadar akan prokes. Apalagi ketika kita ada agenda keluar rumah untuk kebutuhan yang sangat urgent sekali. Jadi masker jangan lupa dipakai, nggih? Nggih, Bu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, silahkan nama-nama yang Ibu panggil dalam kegiatan presensi bisa on kamera dan unmute, kemudian raise hand, nggih? Nggih, Bu. Baik, untuk kegiatan presensi juga Ibu dukung dengan Google Form yang sudah Ibu kirim di chat atau di grup WA. Oke? Ya, oke, Bu. Ya, baik. Oke, Bu. Ya, Ibu mulai presensi. Untuk presensi yang pertama, Ibu panggil Ananda Dimas. Hadir? Hadir, Bu. Oke, mohon kameranya di-on-kan, nggih? Baik, terima kasih untuk presensi. Silahkan dilanjutkan untuk diteruskan masuk ke link Google Form yang sudah Ibu sediakan, nggih? Ya, Bu. Nggih, Bu. Oke, untuk Google Form nanti akan Ibu pantau di akhir. Silahkan nanti sambil mengisi. Oke, sambil kalian masuk ke Sudah, Bu. Google Form, mengisi untuk presensi kehadiran, berikut Ibu share KD. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, perlu kalian ketahui, kita masuk pencatatan kartu utang. Adapun KD-nya, mohon maaf, bisa terlihat semuanya, nak? Bisa. Oke, semuanya bisa Iya, melihat Bu. tampilan yang Ibu share screen, nggih? Nggih, Bu, bisa. Ya, baik, Ibu lanjutkan. Untuk KD dan IPK yang Ibu sampaikan pertemuan hari ini, KD-nya adalah yang KD 3.7 itu adalah menganalisis kartu utang, kemudian 4.7 itu adalah melakukan pencatatan kartu utang. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensinya, salah satunya untuk 37.1
di sini adalah menganalisis kartu utang, kemudian 37.2 yaitu adalah menjelaskan pengertian dan prosedur pencatatan kartu utang. Yang terakhir, melakukan pencatatan kartu utang. Kemudian dalam pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajarannya salah satunya adalah melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu yang pertama adalah menganalisis kartu utang dengan tepat. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian dan prosedur pencatatan kartu utang dengan benar. Kemudian yang ketiga, melakukan pencatatan kartu utang dengan teliti. Sudah paham, Gi, kade yang Ibu bawakan? Paham. Sudah paham, Bu. Ya, Ibu, baik. paham, Bu. Sebelum masuk ke dalam kegiatan inti, terlebih dahulu kita mereview materi pertemuan sebelumnya. Masih ingat materi pertemuan sebelumnya itu kita pembahasannya adalah tentang apa? Pembelian tunai. Tentang pembelian, ya. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud pembelian? Silahkan bisa raise hand. Dimas menjawab. Oke, Ananda Dimas, on kamera. Arti dari pembelian itu sendiri yaitu merupakan kegiatan yang dibutuhkan kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya, Bu. Oke, baik, betul sekali bahwasanya untuk pembelian itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Nah, macam pembelian itu ada berapa sih? Ada 2, Bu. Oke, ada 2. Bu. Ya, bagus sekali. Ada 2. Apa saja? Pembelian tunai dan pembelian kredit. Oke, sesuai Ananda Sevia dan Ananda Astrid. Ada pembelian tunai dan pembelian kredit. Nah, setelah kalian paham tentang pembelian tunai dan pembelian kredit, maksudnya apa sih untuk pembelian tunai dan pembelian kredit? Ada yang mau menjawab lagi? Rafika, Bu. Oke, baik. Ananda Rafika, yuk. Pembelian tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung lunas tanpa cicilan. Sedangkan pembelian kredit yaitu transaksi yang pembayarannya dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, terima kasih. Nah, setelah paham tentang pembelian tunai dan pembelian kredit, pengaruh yang timbul ketika kita sudah paham tentang pembelian kredit apa sih? Terjadinya timbul? Gimana, Ananda Sevia? utang. Timbul Terjadinya adanya utang. Utang. Iya, baik, betul sekali, Ananda Sevia. Baik, untuk review materi dari pembelajaran sebelumnya terkait dengan pembelian, kiranya sudah banyak yang paham dan sudah saling menyahut. Kemudian dilanjutkan untuk masuk ke dalam kegiatan inti. Berarti untuk materi sebelumnya tidak ada masalah ya, sudah paham semua, nggih? Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih banyak. Ya, berikutnya untuk kegiatan inti, silahkan peserta didik yang ada di Jimit untuk membuat kelompok secara heterogen. Atau mungkin Ibu bantu untuk membuatkan kelompoknya, nggih? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Ya, baik. Untuk kelompoknya, silahkan untuk kelompok 1, Ananda, Dimas, Astrid, Sri, Imas, dan Bowo. Berikutnya untuk kelompok 2. Ya, Bu. Oke, kelompok 2 Ananda Ridwan, Ananda Hovifah, Ananda Sevia, Rafika, dan Ananda Friska. Siap? Siap, Bu. Oke, baik. Silahkan membuat grup WA
untuk membantu dalam kegiatan diskusi. Mungkin kelompok 1 yang membantu membuat grup dan nanti memasukkan teman-temannya, termasuk Bu Rohima. Atas nama siapa? Yang siap? Imas, Bu. Imas, oke. Next, kelompok 2 yang siap untuk membantu memasukkan dan membuat grup. Ananda? Sevia. Ananda Sevia. Baik. Sevia, Bu. Ya, sambil kalian untuk membuat grup, Ibu buka share screen tentang materi permasalahan hari ini, nggih. Oke, silahkan langsung buat grup. Nanti Bu pantau di grup WA apakah sudah membuat grup atau belum. Oke, untuk LKPD, silahkan nanti kalian bisa di-download di Classroom, nggih. Kalian sudah bisa melihat tampilan Classroom dari Bu Rohima? Halo, Nak? Bu. Oke, kelihatan, nggih? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi kelompoknya sudah dibuat, nggih? Seperti ini, kelompok 1, kemudian, oke, baik. Semuanya sudah buat grup? Sudah. Sudah, ada yang ketinggalan kah? Coba Ibu cek. Oke, grup 1 sudah ada yang aktif di grup, Ananda, Imas, Astrid. Kemudian kelompok 2 sudah masuk semua. Oke, terima kasih. Silakan bisa dilihat untuk permasalahannya, ya. Permasalahan dalam kegiatan dari pembelajaran tersebut ini, silahkan di sini Bu kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Kemudian bagaimana sih cara Pak Bambang mempertahankan perusahaan dan dapat membayar utang-utangnya? Itu untuk topik diskusinya. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita menggunakan metode problem based learning yang mana nanti meliputi di dalamnya itu ada identifikasi masalah. Berarti dari kasus masalah tersebut yang pertama nanti kalian diminta untuk identifikasi masalah. Kemudian yang kedua, setelah identifikasi masalah kalian melanjutkan solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan masing-masing kelompok. Kemudian yang ketiga nanti membuat kesimpulan. Ya, dari masalah tadi di atas untuk Pak Bambang, silahkan nanti kalian download LKPD-nya pada aplikasi Classroom, nggih? Ibu. Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum, Bu. Belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada silahkan semua peserta didik baik kelompok 1 dan kelompok 2 bisa aktif di dalam grup. Oke. Ya, Bu. Bisa dimulai, nah. Suaranya mohon tidak di-unmute. Biar ada komunikasi, nggih. Ibu. Ya. Bu. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Silahkan proaktif di dalam kelompok, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2. Nanti ada nilai keaktifan dalam kegiatan diskusi. Kelompok 1 juga sudah mengidentifikasikan masalah. Kemudian tadi kelompok 2 sudah sampai solusi untuk menghindari kebangkrutan. Ibu pantau terus. Yuk, silahkan yang belum aktif silahkan bisa proaktif. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 hidup sekali untuk diskusinya. Yuk, pertahankan.
Oke, disusul kelompok 2. Yuk, kejar-kejaran antara kelompok 1 dan kelompok 2 nih. Tidak menyia-nyiakan waktu, setiap menit, detik, ayo digunakan untuk ketik terus. Yuk, biar cepat selesai. Teman yang lain. Saling backup. Oke, Ibu masih kelompok 1. Oke, semuanya memantau gadget nih untuk diskusinya biar lebih aktif lagi. Jangan lupa nanti ada yang membackup untuk dimasukkan ke dalam dokumen Word. Baik kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam Word. Rapih nggih. Oke, kelompok 1 sudah di backup sama Ananda Astrid. Sudah masuk Word Ananda Astrid, halo? Iya, Bu. Oke, sudah ya. Jangan lupa untuk persiapkan dalam masing-masing kelompok nanti untuk yang presentasi siapa saja nggih? Nggih, Bu. Oke. Oke, yang membackup kelompok 2 ada 2 orang. Ananda Rafika dan Sevia. Kamera belum kelihatan semua. Oke, Imas kelihatan Imas. Tadi Friska kelihatan. Ada yang hilang lagi sinyal ya? Apa laptopnya Ibu ini? Tetap masih pantau gadget? 2 menit lagi? Yuk, oke, ini sudah ada kode dari kelompok 2, yuk, katanya. Oke, kelompok 1. Share screen pakai laptop apa HP? Oke, Ibu bantu jawab. Oke, 2 menit sudah berlalu, Nak. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1, kelompok 2? Kelompok 2 udah, Bu. Oke, Kelompok kelompok 1 juga 2 udah, Bu. sudah. Kelompok 1? Udah, Bu. Sudah. Bu. Berarti sudah melakukan identifikasi masalah semua ya? Sudah. Selanjutnya silahkan waktu berikutnya kita lakukan untuk kegiatan presentasi. Untuk presentasi silahkan bisa diwakilkan oleh kelompok 1 siapa dan kelompok 2 siapa. Monggo yang sudah siap kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 dulu, Bu. Kelompok 1. Oke, baik, kelompok 1 akan di handle Ananda siapa? Astrid, Bu. Astrid. Ya, baik. Silahkan Ananda Astrid. Waktunya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi. Jadi di sini akan Mohon volumenya bisa ditambahkan Ananda Astrid. Kurang menggelegar. Ini sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah Ya, paling gede. Oke. Ya, Bu. Oke, coba punya ibu cek dulu. Ibu maksimalkan coba. Oke. Ya, Bu, ini saya akan mulai presentasinya. Sudah kelihatan itu? Ya, Apa sudah. namanya? Sudah. Ya, Bu. Setelah kelompok kami mendiskusikan dari
studi kasus ini, kami dapat mengidentifikasi masalah yang timbul dari studi kasus tersebut, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan utang? Yang kedua, yaitu bagaimana cara mempertahankan usaha yang hampir bangkrut. Setelah kami mendapatkan masalah yang timbul dari studi kasus tersebut, kami mempunyai solusinya, yaitu solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan. Yang pertama yaitu evaluasi usaha, yang kedua ganti pola usaha, dan yang ketiga yaitu jaga likuiditas. Setelah kami menemukan solusinya, kami menyimpulkan dari diskusi kami yang pertama, yaitu apa pengertian dari utang. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Yang kedua yaitu cara mempertahankan usaha yang hampir bangkrut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi usaha. Pak Bambang harus melakukan evaluasi usaha. Sebaiknya mulai mengurangi biaya produksi bila jumlah permintaan pasar mulai menurun. Ambil contoh, Pak Bambang bisa mengurangi jumlah tenaga kerja, menekan biaya listrik dan telepon di tempat produksi. Setelah melakukan evaluasi usaha, Pak Bambang bisa segera menyusun strategi bila usaha mulai mengalami penurunan tajam. Yang kedua, yaitu ganti pola usaha. Yang ketiga, yaitu jaga likuiditas. Terakhir, Pak Bambang wajib menjaga likuiditas keuangan usaha. Sekarang waktunya Pak Bambang ambil note dan ballpoint untuk mendata seluruh aset berharga milik usaha. Jangan lupa Pak Bambang data semua piutang usaha. Bila sudah tercatat semuanya, Pak Bambang bisa menagih piutang yang sudah lama tersebut untuk menutupi biaya produksi usaha. Seluruh aset tersebut bisa Pak Bambang gunakan untuk menutupi semua biaya produksi. Bila nilai aset masih kurang, mau tidak mau Anda harus merogoh kocek pribadi untuk memenuhi biaya produksi. Pak Bambang sebaiknya mencatat dana pribadi tersebut sebagai utang usaha yang harus dikembalikan saat bisnis berjalan normal. Ya Ibu, mungkin itu presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah diwakili oleh Ananda Astrid. Silahkan bisa untuk diteruskan pertanyaan. Adapun dari kelompok 2, silahkan. Yuk, dari presentasi tersebut ada muncul pertanyaan, silahkan. Oke, Ananda Rafika. Mau tanya, oke. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, kan tadi solusi untuk menghindari kebangkrutan pada perusahaan. Oke, mohon salah maaf Ibu potong dulu boleh, Nak? Iya. Silahkan untuk yang bertanya bisa sebutkan identitas terlebih dahulu, nggih. Minimal Bu. nama. Oke. Next, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Rafika Mulyawati, saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan solusi untuk menghindari kebangkrutan salah satunya yaitu dengan ganti pola usaha. Nah, apa yang dimaksud dengan ganti pola usaha itu? Oke, pertanyaan yang bagus sekali kepada kelompok 1. Yuk, kelompok 1 silahkan bisa salah satu dari anggota kelompok mungkin. Silahkan dibantu menjawab. Oke Bu, izin saya mau menjawabnya dari Rafika. Ya, baik, Ananda Imas dari kelompok 1. Oke, untuk solusi menghindari kebangkrutan pada perusahaan, salah satunya yaitu ganti pola. Ganti pola itu adalah dengan mengganti pola usaha menjadi pola usaha yang baru dengan mengikuti tren pasar saat ini. Selain itu juga, untuk mempertahankan usaha bisa dengan menjual barang-barang yang sudah lama. Sudah, Bu. Oke, baik, terima kasih Ananda Imas. Bagaimana Ananda Rafika? Jawabannya sudah
Sesuai? Bisa diterima? Bisa, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Ada yang mau bertanya lagi dari kelompok 2 kepada kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup? Cukup, Oke. Bu. Baik, kalau sudah cukup berarti dilanjutkan presentasi dari kelompok 2. Untuk kelompok 2 yang mewakili siapa tadi? Saya Bu Hovifah. Oke, Ananda Hovifa mewakili presentasi kelompok 2. Disilahkan. Yuk. Ya, mohon izin Bu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Dinur Aini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagikan layar. Oke. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Nak. Dari hasil rekap diskusi kami menemukan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara mempertahankan usaha yang sudah diambang kebangkrutan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan biaya produksi. Untuk solusi menghindari kebangkrutan pada perusahaan, yang pertama yaitu pencatatan utang ke dalam kartu utang dengan baik dan benar. Yang kedua, konsultasi dengan ahlinya. 3. Pikirkan ide dan terobosan. 4. Evaluasi dan perbaikan. Yang kelima, suntikan dana atau investasi. Kesimpulannya, yang pertama, cara mempertahankan usaha yang sudah diambang kebangkrutan. Poin 1, pencatatan utang ke dalam kartu utang dengan baik dan benar. Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat pengambilan barang kepada debitur. Poin kedua, konsultasi dengan ahlinya. Konsultasi bisa menjadi langkah awal untuk merenovasi pondasi usaha kita yang hampir down. Kita bisa mencari para entrepreneur yang sudah berpengalaman dan sudah pernah berkali-kali mengalami hal semacam ini dan tetap bangkit dan sukses. Kemudian poin selanjutnya, pikirkan ide dan terobosan. Masalah yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk siap jual. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2 diwakili Ananda Hovifa. Ada yang bertanya silahkan. Jangan di-mute nggih. Ibu. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok 1 kepada kelompok 2 dari hasil presentasi tersebut? Imas, Bu. Gimana, Imas? Ya. Baik, silahkan Ananda Imas, dipersilahkan. Kameranya on ya, jangan lupa sebutkan identitas terlebih dahulu. Untuk penilaian keaktifan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Imas Deviani dari kelompok 1. Akan menanyakan cara mempertahankan usaha yang sudah diambang kebangkrutan. Salah satunya itu dengan suntikan investasi. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan suntikan investasi dana tersebut? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Next, kelompok 2 yang mau merespon. Oke, Ananda Rafika. Perkenalkan, nama saya Rafika Mulyawati. Saya dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan Imas. Cara agar perusahaan kita mendapatkan suntikan investasi dana yaitu 1. Menggadaikan aset untuk mendapatkan pinjaman modal. 2. Mendapatkan modal dari pinjaman bank. 3. Mengajukan modal tanpa agunan dari fintech peer-to-peer lending. Oke, sudah? Rafika? Sudah, Cukup? Bu.
Bisa Bu, sudah cukup. Sudah. Oke, sudah cukup. Baik, terima kasih. Apabila tidak ada, berarti untuk presentasi dicukupkan, nggih? Ibu. Ya, baik. Sudah berjalan dengan baik untuk kegiatan presentasi. Kita berikan applause terlebih dahulu untuk kita semua. Oke, terima kasih anak-anakku untuk partisipasinya. Setelah kegiatan presentasi, Ibu masuk memberikan refleksi dari hasil diskusi tersebut. Ibu share screen, nggih. Sudah tampil, Assalamualaikum Nak? warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sudah, kita Bu. dalam Oke, mata silakan pelajaran disimak. apa? Sudah Bu. Hari Oke. ini kita akan belajar tentang pengelolaan kartu utang. Nah, ketika Ibu menyebutkan kartu utang, mungkin pertanyaan pertama yang akan muncul di benak kita adalah apa sih kartu utang itu? Nah, di sini yang disebut kartu utang adalah sarana untuk mencatat mutasi utang secara terperinci pada setiap kreditor yang mengandung informasi seperti nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang, serta tabel untuk mencatat mutasi utang. Nah, jadi mencatat mutasi utang, mutasi bertambah ataupun berkurang, serta saldo dari utang yang kita miliki. Kemudian berikutnya, pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih bentuk kartu utang itu? Nah, sebetulnya tidak ada aturan khusus ya, patokan khusus kartu utang itu harus seperti ini, tidak, tapi biasanya kartu utang ini formatnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perusahaan menginginkan data apa yang muncul di dalam kartu utang, itu bisa kita cantumkan. Di sini Ibu memberikan contoh, nah misal seperti ini, yang pertama nama perusahaan. Nah, kalau ada pengurangan utang, maka ini kita catat di debit. Nah, berikutnya, dokumen apa saja yang nantinya akan terlibat dalam pengelolaan kartu utang? Nah, ada beberapa dokumen. Yang pertama, faktur pembelian. Faktur pembelian ini harus kita ingat ketika muncul faktur, artinya kita sudah melakukan pembelian secara kredit. Nah, tadi Ibu sampaikan ketika kita membeli barang secara kredit, artinya utang kita bertambah atau muncul faktur pembelian, maka ini nanti akan dicantumkan di sisi debit. Nah, maka nantinya utang kita akan berkurang. Nah, ketika dokumen ini, faktur pembelian, memo kredit, bukti pengeluaran, ya, bukti pengeluaran kas, apabila dalam bentuk bagan, nah seperti ini kita gambarkan alur pencatatannya. Jadi dari faktur pembelian nanti akan masuk ke kolom mutasi sebelah kredit. Kemudian memo kredit akan masuk ke kolom mutasi sebelah debit. Kemudian, ini satu lagi yang terakhir seharusnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan masuk ke mutasi sebelah debit. Baik, sudah disimak semuanya, Nak? Yang sudah videonya, video refleksi tentang kartu utang ya. Oke, semuanya masih semangat? Semangat, Bu. Mengacu dari video refleksi tersebut, apa sih yang kalian tangkap? Apa sih yang kalian ingat dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang mau mengawali untuk menarik kesimpulan dari video yang sudah Ibu share screen sebelumnya? Ananda siapa? Friska. Friska. Friska, Bu. Oke, baik Ananda Friska. Yuk. Kesimpulannya adalah pembelian ada dua, secara tunai dan secara kredit. Pembelian tunai adalah transaksi yang dilakukan dengan pembayaran langsung tanpa cicilan. Sedangkan pembelian kredit adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara cicilan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali. Di situ kamu menyampaikan pembelian secara tunai dan secara kredit.
Nah, dari pembelian kredit itu mengakibatkan timbulnya apa ya? Kalau pembelian kredit itu mengakibatkan timbulnya Utang. utang. Apa sih? Utang. Untuk pengertian dari utang itu sendiri ada yang masih ingat? Yuk, yang sudah menangkap? Pengertian utang. Rafika, Bu. Oke, baik Ananda, Rafika. Utang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan kepada pihak ketiga yang dibayar dengan cara menyerahkan aktiva atau jasa dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Oke, baik. Betul sekali. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, setelah itu apa sih yang dinamakan dengan kartu utang? Masih ingat kartu utang? Saya, Bu. Oke, baik. Ananda Astrid. Kartu Kartu utang. utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditor. Informasi yang didapat pada kartu utang yaitu nama kreditor, nomor rekening, syarat pembayaran utang. Kemudian, dokumen apa saja yang terlibat dalam pengelolaan kartu utang? Yuk, yang lain berkesempatan untuk membantu menyimpulkan, yuk. Imas, Bu. Oke, Ananda Imas. Nah, dokumen yang terlibat dalam pengelolaan kartu utang ada 3. Yang pertama itu faktur pembelian sebagai bukti pembelian kredit. Yang kedua, memo kredit dari kreditor. Berikutnya, untuk metode pencatatan utang sendiri itu ada 2 jenis. Coba 2 jenis itu apa saja? Dan sebutkan. Ada yang mau menjawab bagian ini? Saya, Bu Oke, Hovifah. baik. Ananda Hovifah lagi. Ya, metode pencatatan utang terdiri dari 2 jenis, Bu. Yang pertama, akun payable prosedur. Oke. Utang dicatat ke dalam kartu utang yang dibuat untuk setiap pemasok atau kreditur. Dan yang kedua, voucher payable prosedur. Baik, terima kasih sekali Ananda Hovifah. Kesimpulannya bagus sekali. Untuk kesimpulan Ibu cukupkan, nggih? Terima kasih banyak. Untuk keaktifan kalian dalam kegiatan pembelajaran hari ini dari awal sampai dengan akhir. Untuk terutama di bagian diskusi, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat aktif sekali di dalam grup WA. Baik, selanjutnya Ibu berikan tambahan tugas rumah sebagai latihan kalian tentang pencatatannya. Di sini silahkan nanti kalian bisa download di Classroom. Nanti PR-nya kalian atau pekerjaan rumah kalian seperti ini, nggih. Silahkan nanti dikerjakan di rumah. Baik, untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan kita pelajari yaitu adalah mencatat kartu persediaan. Untuk sebelumnya ada kartu utang, kartu piutang juga sudah. Untuk pertemuan berikutnya silahkan disiapkan untuk mempelajari materi tentang pencatatan kartu persediaan. Untuk materi akan Ibu share juga di grup untuk belajar kalian. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Belum, Bu. Belum ada. Cukup untuk pembelajaran hari ini semuanya sudah menangkap, nggih, untuk materi tentang pencatatan kartu utang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk pembelajaran hari ini bisa ditutup. Untuk doa penutup bisa diteruskan oleh Ananda Ridwan. Ya, Bu. Baik, untuk menutup pertemuan pada hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda Ridwan.